Yang Jangan dan tergabung dalam penundaan Asosiasi pemilu kembali Jurnalis menjadi sorotan Seluruh utama Indonesia pemberitaan (APBSI) sepekan. melontarkan Presiden dukungan Jokowi untuk Presiden mewanti-wanti Joko Widodo menterinya untuk 3 tidak periode. bicara Dengan soal perpanjangan masa isu yang jabatan 3 menimbulkan polemik periode di ruang publik. dilontarkan para kepala. Perkenalkan, nama saya Rudi Haryanto. Saya di sini akan membahas tentang isu-isu atau polemik yang terjadi pada akhir-akhir ini yang menimbulkan aksi demo mahasiswa pada tanggal 11 April kemarin. Polemik mengenai pertambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode atau penundaan pemilu pada tahun 2024 menuai kontroversi dan dikecam oleh kalangan masyarakat. Secara fundamental, wacana penundaan pemilu pada tahun 2024 inkonstitusional, melecehkan konstitusi dan merampas hak rakyat. Sebab Pasal 7 dan Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan membatasi kekuasaan eksekutif dan legislatif selama 5 tahun dan mengamanatkan bahwa pemilu diselenggarakan dalam waktu 5 tahun sekali. Apabila gagasan pemilu tahun 2024 terlaksana, maka mencerminkan pragmatisme politik kepentingan partai, serta menunjukkan rendahnya komitmen partai politik untuk menjaga dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, sempat menyinggung adanya big data berkaitan dengan pemilihan umum 2024. Ia mengklaim pihaknya memiliki big data yang berisi apresiasi publik di media sosial. Big data tersebut bahwa memiliki 110 juta rekaman warganet yang melaksanakan pemilu ditunda. Akan tetapi sampai saat ini mengenai isi big data tersebut, ia enggan membukanya dan ia bersikeras soal kebenaran mempunyai big data. Jadi apakah benar ada rancangan untuk menunda pemilu tahun 2024 dan pertambahan masa presiden menjadi 3 periode? Hal tersebut menjadi pertanyaan yang cukup besar bagi masyarakat dan kalangan mahasiswa. Kalau melihat ke belakang, wacana presiden 3 periode sudah pernah digembarkan pada beberapa tahun sebelumnya. Isu jabatan presiden 3 periode kembali berembus. Tak diketahui siapa yang pertama kali menggulirkan wacana itu pada tahun 2019 lalu. Yang jelas, isu tersebut muncul bertepatan pada wacana amandemen UUD 1945 di MPR kala itu. Menurut Amin Rais, ada upaya untuk meloloskan wacana itu. Skenario yang disusun untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode adalah dengan menggelar sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disebut dengan MPR. Setahun kemudian, isu tersebut kembali muncul dalam bentuk wacana penundaan pemilu pada tahun 2024 yang didorong oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Kalau dilihat dari hal tersebut, bisa disimpulkan adanya wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Karena isu-isu tersebut sudah dibahas beberapa tahun sebelumnya, mulai dari 2019, 2021, dan 2022. Atau bisa saja sebaliknya, itu hanya sekedar isu belaka yang digembarkan oleh para elit politik guna membuat perspektif buruk pada pemerintah. Akan tetapi dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, dia menegaskan bahwa dirinya adalah produk konstitusi yang harus taat pada konstitusi dan hormat pada konstitusi. Dan dia menegaskan bahwa tidak adanya penundaan pemilu pada tahun 2024. Dampak yang terjadi apabila terlaksananya penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode yaitu terlalu lama menjabat akan justru semakin berpotensi bertindak koruptif. Hegemoni pun menjadi sangat besar sehingga pengawasan semakin sulit dilakukan secara optimal. Kepemimpinan berkepanjangan akan menghambat regenerasi politik. Menurut pendapat saya pribadi sendiri, berdasarkan Undang-Undang 1945,
dan konstitusi yang dipakai saat ini, wacana presiden 3 periode tidaklah mungkin terlaksana. Itu akan bertabrakan dengan konstitusi seperti tercantum pada pasal 7 Undang-Undang 1945. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.